Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Orolpon Marintolo dengan NIM 050 dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan biofarmasetika penargetan obat khususnya pada colon dan blood-brain barrier atau BBB. Nah, topik ini penting karena tidak semua obat dapat mencapai target terapinya secara optimal akibat adanya hambatan fisiologis dan biologis tubuh. Nah, dalam pengembangan sedia informasi modern, diperlukan strategi khusus agar obat dapat dilepaskan secara tepat di lokasi target baik untuk efek terapi maupun lokal maupun sistemik. Nah, salah satu lokasi yang memiliki potensi besar adalah kolon. Lalu yang akan dibahas terlebih dahulu sebelum masuk ke strategi penargetan yang lebih kompleks seperti BBB. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologis dari kolon. Nah, di dalam slide ini menjelaskan bahwa kolon merupakan segmen distal dari saluran pencernaan yang memiliki karakteristik lingkungan unik untuk absorpsi obat. Nah, yang pertama dari sisi anatominya, kolon terdiri dari beberapa bagian, yaitu cecum, kolon, ascendens, transversum, descendens, sigmoid, hingga dengan rektum. Nah, setiap bagian ini berperan dalam proses penyerapan dan pergerakan usus. Lalu yang kedua, ditinjau dari profil pH, terdapat gradien pH di sepanjang kolon. Nah, pada bagian awal seperti cecum dan kolon ascendens itu pH-nya berkisar 6,4 hingga 7,0, kemudian cenderung meningkat pada bagian distal. Nah, kondisi ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem pengandaran obat berbasis pH. Lalu yang ketiga, kolon ini memiliki populasi mikroflora yang sangat tinggi yang mencapai sekitar 10 pangkat hingga 11 hingga 10 pangkat 12 CFU per mililiter, terutama bakteri anaerob seperti Bacteroides dan Bifidobacterium. Nah, mikroorganisme ini yang menghasilkan enzim hidrolitik dan reduktif seperti azoreduktase dan glikosidase yang dapat dimanfaatkan sebagai pemicu pelepasan obat secara spesifik di kolon. Lalu yang keempat ada dari aspek genetikanya. Nah, waktu transit kolon relatif lama dan bervariasi, yaitu sekitar 12 hingga 72 jam. Nah, hal ini dipengaruhi oleh motilitas usus, massa feses, serta viskositas lingkungan lumen yang tinggi. Selain itu, volume cairan di kolon relatif rendah, hanya sekitar 50 hingga 100 ml sehingga mempengaruhi proses dari disolusi obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu penargetan kolon atau kolon targeting. Nah, di sini dijelaskan strategi penghantaran obat agar saat aktif dilepaskan secara spesifik di kolon. Nah, penargetan kolon ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama untuk terapi lokal, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi obat langsung pada lokasi penyakit seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn, sehingga efek samping sistemik itu dapat diminimalkan. Lalu tujuan yang kedua ada untuk terapi sistemik, di mana kolon menyediakan lingkungan yang lebih protektif bagi obat makromolekul seperti protein dan peptida, karena aktivitas enzim proteolitik lebih rendah dibandingkan dengan saluran cerna atas. Nah, lalu ada tiga strategi utama dalam penargetan kolon. Yang pertama, strategi berbasis pH yang memanfaatkan peningkatan pH dari lambung ke kolon. Nah, sediaan dilapisi dengan polimer enterik yang larut pada pH lebih dari 7 sehingga obat dapat dilepaskan di kolon. Lalu yang kedua ada strategi berbasis waktu. Nah, di strategis ini menggunakan konsep waktu transit saluran cerna. Nah, sediaan dirancang memiliki waktu tunda sekitar 3 hingga 4 jam sebelum melepaskan obat sesuai waktu perjalanan menuju kolon. Lalu yang ketiga ada strategi berbasis mikrobiota. Nah, di sini dia memanfaatkan enzim dari bakteri kolon tersebut. Nah, enzim ini seperti azoreduktase dan glikosidase yang akan memecah struktur obat atau polimer sehingga obat dapat dilepaskan secara spesifik di kolon. Nah, dengan memahami karakteristik kolon dan strategi ini, penghantaran obat itu dapat dibuat lebih selektif dan lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu biofarmasetika blood-brain barrier atau BBB. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai penghalang selektif yang melindungi sistem saraf pusat dari zat asing dalam sirkulasi darah. Nah, BBB ini memiliki struktur yang sangat ketat, terutama pada sel endotel mikrovaskular otak yang tidak memiliki fenestrasi yang dihubungkan oleh tight junction. Nah, struktur ini membatasi difusi paraseluler, terutama untuk molekul yang bersifat polar dan berukuran besar. Selain itu, terdapat unit neurovaskular yang terdiri dari perisit dan astrosit. Nah, kedua komponen ini berperan dalam menjaga integritas dan fungsi dari BBB itu sendiri, sehingga lingkungan otak itu tetap stabil. Nah, dari sisi transport, BBB ini memiliki mekanisme yang selektif. Terdapat transporter influx yang memungkinkan masuknya nutrisi penting seperti glukosa dan asam amino ke dalam otak. Namun di sisi lain, terdapat mekanisme pertahanan berupa transporter efflux. Nah, salah satu yang utama yaitu P-glycoprotein atau PGP yang berfungsi memompa kembali obat yang telah masuk ke dalam sel endotel untuk dikeluarkan kembali ke sirkulasi darah. Nah, mekanisme ini menjadi hambatan utama
dalam penghantaran obat ke sistem saraf pusat karena menurunkan konsentrasi obat yang mencapai jaringan otak. Oleh karena itu, meskipun suatu obat telah berhasil menembus membran sel, keberadaan sistem reflux ini tetap dapat menghambat efektivitas terapi pada target di otak. Nah, kalau di slide sebelumnya kita sudah membahas terkait hambatan dari penembusan ke BPB. Di slide ini kita akan membahas strategi penembusan dan penghantaran obat ke otak melalui BPB. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, BPB ini merupakan penghalang yang sangat selektif sehingga diperlukan pendekatan khusus agar obat dapat mencapai SSP. Nah, salah satu hambatan utamanya adalah mekanisme efflux aktif, terutama oleh protein transporter seperti PGP dari keluarga ATP banding keset. Nah, protein ini bekerja dengan memompa kembali molekul obat ke sirkulasi darah sehingga konsentrasi obat di otak itu menurun. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa strategi. Yang pertama, modifikasi lipofilisitas. Nah, obat didesain lebih lipofilik untuk meningkatkan kemampuan difusi pasif melalui membran lipid sel endotel. Namun, untuk peningkatan ini harus seimbang agar tidak meningkatkan ikatan protein plasma secara berlebihan. Lalu yang kedua ada transporter mediated transport. Nah, strategi ini memanfaatkan transporter alami seperti GLUT1 dan glukosa dan LAT1 untuk asam amino dengan cara memodifikasi struktur obat agar dapat menyerupai substrat alami sehingga dapat melewati blood-brain barrier. Lalu yang ketiga ada reseptor mediated transport. Nah, pada strategi ini, obat atau sistem seperti nanopartikel itu dimodifikasi dengan ligand tertentu yang dapat berikatan dengan reseptor di permukaan BBB seperti reseptor transferin atau insulin. Nah, ikatan ini akan memicu proses transitosis sehingga obat dapat masuk ke sistem saraf pusat. Nah, dengan strategi ini, penghantaran obat ke otak dapat ditingkatkan meskipun terdapat hambatan biologis yang sangat ketat. Lalu yang berikut kita masuk ke lanjutan dari strategi dan evaluasi bioavailabilitas dan efikasi penargetan dari BBB. Nah, di slide ini dijelaskan penargetan obat, keberhasilan penargetan obat berdasarkan parameter bioavailabilitasnya. Nah, prinsip utama dalam evaluasi ini adalah membandingkan paparan obat di situs target dengan paparan di sirkulasi sistemik. Parameter yang digunakan adalah rasio AUC, target terhadap AUC plasma. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif obat mencapai lokasi target. Nah, pada kasus penargetan otak, indikator keberhasilan adalah nilai AUC otak yang tinggi dibandingkan dengan AUC plasma. Nah, hal ini menunjukkan bahwa obat mampu menembus blood-brain barrier dan mencapai jaringan otak dalam konsentrasi yang adekuat. Sedangkan pada penargetan kolon, untuk terapi lokal, keberhasilan itu ditunjukkan pada konsentrasi obat yang tinggi di mukosa kolon, namun sangat rendah di plasma. Nah, kondisi ini penting untuk memaksimalkan efek terapi lokal sekaligus meminimalkan efek samping sistemik. Dengan demikian, parameter bioavailabilitasnya tidak hanya menilai jumlah obat yang terserap, tetapi juga distribusi secara spesifik pada target yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu strategi formulasi dan evaluasi penghantaran obat ke situs target kolon dan otak atau blood-brain barrier. Nah, di slide ini menjelaskan strategi formulasi obat yang ditujukan secara spesifik ke kolon dan otak melalui BBB, serta metode evaluasi keberhasilan penghantaran obat tersebut. Nah, yang pertama untuk bagian kolon, yang bagian A-nya, implementasi formulasi kolon, itu adalah setira sulfasalazin atau prodrug. Nah, di sini ditunjukkan contoh penggunaan dari sulfasalazin sebagai prodrug untuk penghantaran spesifik ke kolon. Nah, sulfasalazin ini terdiri dari dua komponen, yaitu sulfapiridin dan 5 aminosalisilat yang dihubungkan oleh ikatan azo. Nah, ikatan azo ini tidak terpecah di lambung maupun usus halus karena tubuh manusia itu tidak memiliki enzim yang sesuai. Namun ketika mencapai kolon, bakteri kolon itu menghasilkan enzim azoreduktase yang mampu memutus ikatan tersebut. Akibatnya 5 aminosalisilat ini sebagai zat aktif akan dilepaskan langsung di kolon sehingga memberikan efek terapi lokal pada penyakit seperti kolitis ulceratif atau penyakit Crohn. Nah, strategi ini mampu meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping sistemik. Lalu yang berikut ada sistem polimer responsif pada kolon. Nah, di sini dijelaskan untuk penggunaan polimer responsif pH dan enzim untuk penghantaran obat ke kolon. Nah, sediaan itu akan tetap utuh di lambung yang memiliki pH sangat asam sekitar 1-2, tapi ketika masuk ke usus halus dengan pH sekitar 6,6-8, lapisan polimer itu masih mempertahankan obat agar tidak dilepaskan terlalu dini. Nah, saat mencapai kolon dengan pH lebih tinggi sekitar 7, polimer seperti eudragit S100 itu mulai larut sehingga obat dapat dilepaskan secara spesifik di kolon. Nah, selain mekanisme berbasis pH, polisakarida tertentu juga dapat didegradasi oleh mikrobiota kolon sehingga membantu pelepasan dari obat itu secara lokal. Lalu yang berikut pada bagian otak atau blood-brain barrier, di sini implementasi formulasi untuk BBB itu prodrug dan difusi pasif. Nah, di sini
BBB ini memiliki tight junction yang sangat rapat, sehingga hanya molekul kecil dan lipofilik yang dapat melewati membran secara difusi pasif. Nah, pada strategi ini, obat diubah menjadi bentuk prodrug yang lebih lipofilik, sehingga lebih mudah menembus BBB. Setelah mencapai jaringan otak atau brain parenchyma, prodrug ini akan diubah kembali menjadi bentuk aktif oleh enzim di dalam jaringan otak. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi obat di otak tanpa meningkatkan kadar obat secara berlebihan di sirkulasi sistemik. Lalu yang berikut ada modifikasi permukaan BBB dengan reseptor mediated transcytosis. Nah, di bagian ini dijelaskan strategi penghantaran obat menggunakan nanopartikel yang dimodifikasi dengan ligand tertentu seperti transferin, insulin, atau peptida. Nah, ligand tersebut akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan BBB. Setelah terjadi ikatan, kompleks nanopartikel akan masuk ke dalam sel endotel melalui mekanisme reseptor mediated transcytosis. Nah, dengan cara ini, obat itu dapat melewati BBB lebih efektif dan spesifik menuju jaringan otak. Lalu pada bagian evaluasinya, yang pertama ada uji disolusi spesifik kolon, yaitu melalui uji in vitro. Nah, evaluasi ini digunakan untuk memastikan obat tidak dilepaskan terlalu dini sebelum mencapai kolon. Pengujian dilakukan dengan menggunakan media dengan pH yang berbeda untuk mensimulasikan kondisi lambung, usus, dan kolon. Nah, grafik pada slide ini menunjukkan bahwa sistem penghantaran bertarget kolon memiliki pelepasan obat lebih rendah pada pH lambung dan meningkat signifikan pada pH kolon dibandingkan dengan sediaan konvensional. Lalu yang berikut ada selektivitas organ target secara in vivo. Nah, evaluasi in vivo ini dilakukan untuk membandingkan rasio AUC target terhadap plasma. Nah, AUC atau area under curve ini menggambarkan jumlah total obat yang mencapai organ target selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi rasio AUC target dibanding plasma, maka semakin baik selektivitas penghantaran obat ke organ tersebut, baik kolon maupun otak. Lalu yang ketiga ada evaluasi permeabilitas BBB secara in vitro. Nah, pengujian ini dilakukan menggunakan model sel endotel BBB seperti HCM ECD3 untuk mengukur kemampuan obat melewati BBB. Selain itu, pengujian juga mengevaluasi pengaruh transporter efflux seperti PGP yang dapat memompa kembali obat keluar dari otak. Nah, dari pembahasan materi yang sudah saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, biofarmasetika penargetan kolon dan blood-brain barrier atau BBB ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait karakteristik fisiologis, biokimia, dan hambatan biologis pada masing-masing lokasi target. Nah, kolon menawarkan keunggulan berupa pH yang relatif netral, waktu transit yang panjang, serta aktivitas mikrobiota yang dapat dimanfaatkan sebagai pemicu pelepasan obat melalui strategi berbasis pH, waktu, dan enzim. Sebaliknya, pada BBB itu merupakan sawar darah yang sangat efektif dengan tight junction yang ketat, serta adanya mekanisme efflux yang aktif seperti PGP yang membatasi penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan formulasi yang spesifik seperti penggunaan prodrug, kemudian polimer responsif, serta sistem penghantaran berbasis nanopartikel dengan modifikasi ligand guna meningkatkan bioavailabilitas dan selektivitas obat pada target. Nah, keberhasilan strategi ini dievaluasi melalui parameter bioavailabilitas seperti rasio AUC, target terhadap plasma, dan mencerminkan efisiensi distribusi obat sekaligus untuk meminimalkan efek samping sistemik pada penghantaran obat ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, demikianlah pemaparan materi saya yang berkaitan dengan biofarmasika kolon dan blood-brain barrier targeting. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan terima kasih sudah menonton.